Baik, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ketujuh dan di chapter ketujuh ini nanti kita akan melengkapi atau kita akan menyelesaikan seluruh kelas kata yang perlu kita ketahui di TOEFL supaya kita bisa tahu di TOEFL di pilihan ABCD itu yang bisa masuk ke dalam soal supaya jadi kalimat yang utuh yang mana seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar kelas kata terakhir namanya adalah keterangan atau adverb ya. Tapi seperti biasa, kita review dulu materi kita hari pertama sampai hari ke-6 supaya teman-teman nanti bisa menemukan sambungannya. Oke? Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kita sudah kenalan dengan sentencing atau caranya membuat kalimat. Yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya, teman-teman. Dan subjek predikat itu tidak hanya eh, maksudnya tidak harus hanya satu. Jadi misalkan subjek predikat di dalam kalimat itu bisa muncul lebih dari satu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan subjek predikat ini muncul lebih dari satu, maka kalimat itu akan membutuhkan yang namanya conjunction. Satu conjunction menghubungkan dua subjek, dua predikat, right? Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan penanda inversi, ya, satu dari enam ini ya. Yang pertama ada there, dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan tempat, yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan yang maknanya negatif, yang waktu kita membahas ini saya minta untuk difoto itu ya, teman-teman. Ketika teman-teman menemukan salah satu dari itu di sebelum subjek tanpa koma, kemudian di perbandingan, jadi setelahnya more than, itu juga penanda inversi juga boleh ya maksudnya. Kemudian ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, teman-teman, yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Dan yang terakhir ada kalimat pengandaian yang conjunctionnya kita hapus. Nah, kalau teman-teman menemukan salah satu dari keenam tadi, cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Jadi cari yang dibalik. Oke. Biasanya kan predikat subjek, biasanya subjek predikat, tapi di inversi ini karena ada salah satu dari penanda inversi, kita cari yang predikat dulu baru subjek, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi bentuk kalimat yang unik juga, namanya adalah double komparatif. Yaitu caranya kita bilang semakin A, semakin B. Yaitu kata the more, the more. Jadi nanti biasanya salah satu dihilangkan, entah the more yang di depan, entah the more yang di belakang. Jadi kalau teman-teman ketika mencari subjek predikat, menemukan penanda salah satu dari double komparatif ini, maka carikan gandengannya, the more yang satunya. Seperti itu. Oke? Nah, tapi kalau misalkan dicek secara sentencing di soal dan di jawaban sudah nggak ada masalah, berarti masalahnya bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing, ya, yaitu ada pecahan yang hilang di salah satu bagian di kalimat. Jadi kita harus jeli titik-titik itu masuk ke dalam apa? Apakah subjek? Apakah di dalamnya predikat? Apakah di dalamnya objek? Ataukah di keterangan? Seperti atau bahkan malah di apositif seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kemarin kita sudah belajar ya, kalau pecahannya nanti adalah eh, di sebelumnya subjek, jadi di titik-titiknya itu kita di sebelumnya subjek atau sebelumnya objek, intinya ada kata benda setelah titik-titik dan sentencing sudah nggak ada masalah, berarti itu adalah kita butuhnya kata sifat. Ya, teman-teman. Jadi ada titik-titik di sebelum kata benda, entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat. Ya, teman-teman. Jadi kita butuh kata sifat di situ. Dan kata sifat kemarin dibagi menjadi tiga kategori sesuai penggunaan dan letaknya masing-masing. Ya, jadi ada yang namanya determiner, ada yang namanya deskriptif, dan ada yang namanya noun adjunct. Oke, dan ini sudah urutannya, teman-teman. Jadi kalau ada determiner ya determiner dulu, ada deskriptif ya setelahnya determiner, noun adjunct itu yang paling dekat dengan kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Dan setiap eh, kategori adjektif juga ada jenis-jenisnya ya, teman-teman. Nah, di determiner itu ada catatan tambahan yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa memilih salah satu saja, seperti itu. Oke, untuk satu kata benda maksudnya, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Caranya sama kok. Caranya kita cari dulu apa namanya? Predikat ya. Jadi kelengkapan sentencingnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal apakah teman-teman menemukan predikat dan jika menemukan yang mana, teman-teman?
Iya, that's right. Ada yang menjawab is di chat ya. Ya, itu adalah predikat. Is itu ya. Apakah sudah ada subjek? Kalau ada, yang mana? Subjek tempatnya di sebelumnya predikat ya, teman-teman. Jadi dicek di sebelum. Ya, that's right. Ada kata benda skeleton ya, teman-teman. Itu adalah subjeknya. Alright. Hati-hati, an insect itu masih ingat teman-teman. Kalau ada kata benda jangan langsung dipilih jadi subjek atau objek ya, karena kita cek dulu sebelumnya ada apa. An insect di situ ada kata of-nya. Of itu adalah preposisi. Nah, ini nanti hari ini kita juga akan belajar preposisi, teman-teman. Tapi sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit mengenai preposisi ya. Jadi fungsi preposisi itu hanyalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi of sampai insect itu dia adalah keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Jadi harus kata benda yang lepas yang tidak ada preposisi sebelumnya, ya, yaitu skeleton itu artinya adalah kerangka. Oke. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap ya, subjek, predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, yang alfa itu boleh nggak teman-teman jadi jawaban? Nggak boleh. Nggak boleh ya, good job. Ya, alasannya kenapa teman-teman? Karena double predikat. That's right. Bisa dibilang kalau teman-teman menemukan langsung ada predikat double gini, fix nggak boleh ya. Apalagi di soal nggak ada conjunction, di alpha juga nggak ada conjunction. Good job teman-teman. Alpha nggak bisa, kita eliminasi atau kita hapus dulu. Yang bravo boleh nggak teman-teman? Kita jadikan jawaban. Ya, that's right. Nggak boleh juga ya. Alasannya kenapa? Atau salahnya kenapa teman-teman? Jadi kalau yang bravo itu kita masukkan ke titik-titik nanti, eh, kenapa kok nggak bisa jadi jawaban? Ya, that's right. Karena dia adalah conjunction, ya, teman-teman. Dan kalau kita masukkan conjunction lagi di situ, maksudnya, sorry, bukan lagi ya, tapi kalau kita masukkan conjunction di situ, kita nanti akan butuh subjek predikat lagi supaya kalimatnya enak diartikan atau enak didengar seperti itu ya. Berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke, kalau ada conjunction, subjek predikat harus lebih dari satu. Sedangkan di soal hanya ada satu subjek, satu predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie bisa nggak, teman-teman? Tidak bisa, Kak. Tidak bisa ya, good job. Alasannya sama ya dengan yang alpha tadi, jelas sekali di situ ada kata is, yang mana kita tidak boleh masukkan predikat lagi jika tidak ada conjunction di soal ataupun di pilihan yang Charlie di situ. Oke, berarti Charlie nggak boleh. Nah, jawabannya ya sudah tinggal satu, yaitu yang delta. Oke, jadi jawabannya delta, teman-teman. The itu adalah termasuk ke dalam adjektif yang determiner. Oke, dan karena titik-titiknya di situ memang sebelumnya kata benda, ya sudah di situ tempatnya determiner ya, atau tempatnya adjektif seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the skeleton of an insect is on the outside of its body. Kalau diartikan, kerangka dari seekor serangga berada di luar dari tubuh mereka. Jadi mereka itu punya tulang tapi di luar ya. Kulitnya mereka itu tulang, teman-teman, namanya exoskeleton seperti itu. Oke, good job. Jadi jawabannya delta. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai materi kita sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ketujuh, yaitu phrase yang kedua ya, teman-teman. Atau kelas kata yang terakhir, yaitu adverb atau keterangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada berarti saya rasa cukup jelas. Oke, kalau gitu mari kita lanjut langsung ke chapter 7, yaitu adverb. Oke, jadi adverb atau kata keterangan ya, teman-teman, itu bentuknya ada dua. Jadi keterangan itu kategorinya ada dua, teman-teman. Ada yang murni, kalau teman-teman cek di kamus itu adalah dia keterangan, ya. Contohnya adalah adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin, yaitu kata perhaps, possibly, probably, maybe. Nah, ini kalau teman-teman cek semua di kamus, kelas katanya adalah keterangan, teman-teman. Ya, maybe yang nyambung ya, tapi bukan maybe yang misah. Karena maybe yang nyambung dan maybe yang misah itu artinya sama-sama mungkin, tapi beda kelas kata. Ya, kalau maybe yang gabung itu dia adalah keterangan, teman-teman. Seperti itu.
Oke, itu adalah adverb of probability. Ada juga adverb of negation, yaitu kata not. Oke, caranya kita bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, not itu kalau dicek di kamus, kelas katanya ya memang keterangan atau adverb ya, teman-teman. Ada juga adverb of distinguishing. Contohnya kata only, just artinya sama-sama hanya ya. Even artinya bahkan. Especially artinya khususnya. Exactly artinya tepatnya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh saja ya. Yang pokoknya masuk maknanya bisa dikategorikan ke situ. Yaitu masuk ke adverb seperti itu aja. Kemudian ada adverb of degree atau intensity. Jadi tingkatan atau intensitas seperti itu ya. Contohnya adalah kata really, very, extremely. Arti ketiga kata ini sama, yaitu sangat. Ada lagi misalnya utterly, ya. Utterly itu juga artinya sangat, teman-teman. Oke. Ada lagi, pokoknya yang artinya sangat dia masuk ke sini. Kemudian selain sangat ada juga rather. Rather itu artinya adalah agak, ya. More, lebih. Most, paling. Ada juga to, terlalu. Nah, itu juga masuknya di sini, teman-teman. To yang O-nya 2 ya, bukan to yang O-nya 1. Karena kalau to yang O-nya 1 itu dia preposisi. Seperti itu. Kemudian ada adverb of frequency. Nah, ini ya frekuensi ya, teman-teman. Seberapa sering seperti itu. Contohnya ada never, tidak pernah. Seldom, jarang. Misalnya juga rarely juga termasuk di sini, teman-teman. Waktu kita belajar inversi, penanda ketiga, itu ada yang artinya sama dengan seldom ya. Artinya sama-sama jarang, yaitu rarely, scarcely misalnya. Nah, itu masuk ke sini, teman-teman. Kemudian ada usually, artinya biasanya. Often artinya sering. Always artinya selalu, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada adverb of manner, atau biasa kita nyebutnya keterangan cara. Nah, biasanya ini yang akhirannya li itu ya, teman-teman. Biasanya. Contohnya ada slowly, dengan pelan atau dengan perlahan. Beautifully, dengan indah, dengan cantik. Seperti itu. Well, dengan baik. Joyfully, dengan riang. Dan sebagainya. Seperti itu. Misalnya quickly, itu dengan cepat. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada adverb of place, keterangan tempat. Contohnya here, di sini. There, di sana. Seperti itu. Ada juga keterangan waktu atau adverb of time. Contohnya now, saat ini atau sekarang. Then, pada waktu itu. Yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Nah, selain kata yang memang dia adalah kata keterangan, teman-teman. Keterangan itu juga bisa dibuat-buat atau diciptakan dari kelas kata lain. Yaitu preposition. Nah, fungsi preposition itu cuma satu, teman-teman. Yaitu membuat keterangan. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Preposisi itu selalu butuh objek atau kata benda setelahnya ya, atau kata ganti. Intinya preposisi ini nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, dia harus ada kata benda setelahnya atau kata ganti sebagai objeknya. Yang mana nanti itu akan dirubah menjadi keterangan. Contohnya yang an insect tadi ya, sebelumnya ada of-nya. Nah, itu juga keterangan, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contohnya nih, misal sama-sama saya mau membuat adverb of manner atau keterangan cara. Tadi kan sudah ada keterangan cara, tapi yang memang kelas katanya adalah adverb ya, teman-teman. Contohnya ada slowly, beautifully, well, joyfully. Itu memang keterangannya, kelas katanya adalah keterangan. Tapi keterangan juga bisa dibuat dari preposisi plus noun. Salah satunya keterangan cara, contohnya adalah on foot. Artinya adalah dengan berjalan kaki. Nah, on foot itu misalnya kalau teman kita tanya, how did you get here? Bagaimana tadi caramu ke sini? Nah, kita bilangnya, tadi aku jalan. Nah, kita jawab aja, I got here on foot. Saya ke sini dengan jalan kaki. Seperti itu. Kemudian ada juga adverb of manner itu juga sama dengan adverb of tool ya, teman-teman, atau keterangan cara. Sorry, keterangan alat maksud saya. Contohnya with a knife, dengan sebuah pisau. Like a diamond, seperti sebuah berlian. Contohnya seperti itu. Nah, itu on, kemudian with, kemudian like, itu semuanya adalah preposisi, teman-teman. Oke. Nah, preposisi harus ada kata benda atau objek setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada keterangan yang lain yaitu adverb of place. Nah, tadi ada adverb of place ya, tapi yang asli keterangan. Sekarang keterangan yang dibuat dari preposisi. Contohnya kata at home ya, teman-teman, artinya adalah
di rumah, to the market, ke pasar, on the desk, di atas meja. Nah, itu adalah preposisi noun. Nanti kalau diartikan dia jadi keterangan tempat. Seperti itu. Ada juga adverb of time. Dari preposisi plus noun ya. Contohnya, in 1993. Di tahun 1993. Contoh lagi ada during World War One. Selama Perang Dunia Satu. Oke. Dan contoh berikutnya ada adverb of agent. Keterangan pelaku, teman-teman. Biasanya dipakai di pasif ya. Ketika kita belajar hari ketiga. Passive voice atau yang di seperti itu atau di. Nah, itu nanti eh, setelahnya biasanya diikuti adverb of agent itu ya, atau keterangan pelaku ya. Contohnya adalah by the police, oleh para polisi. By him, olehnya laki-laki. Contohnya seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali teman-teman preposition plus noun ini yang nanti berubah menjadi adverb ya, dan pasti adverb teman-teman. Oke. Bahkan ada juga yang nggak punya nama. Jadi keterangan yang nggak punya nama. Contohnya tadi, of an insect. Nah, itu belum ada namanya, keterangan apa. Intinya itu adalah keterangan karena ada preposisi. Seperti itu. Jadi, dia masuk ke keterangan apa itu sebenarnya nggak terlalu penting ya, teman-teman. Walaupun itu juga bisa membantu teman-teman mengerjakan soal structure TOEFL. Tapi jangan terlalu memikirkan nama itu. Intinya kalau teman-teman tahu itu keterangan, ya sudah berarti itu keterangan gitu aja. Masalah itu keterangan apa tidak penting. Oke? Maksudnya tidak terlalu penting seperti itu. Nah, selain bentuk sekarang fungsinya. Jadi keterangan itu fungsinya adalah menambahkan keterangan ya, teman, seperti namanya. Jadi namanya aja keterangan. Ya fungsinya menambahkan keterangan. Nah, menambahkan keterangan ke siapa? Kalau kata benda, kalau kata sifat kemarin kan menambahkan keterangan ke kata benda, teman-teman. Jadi kata sifat kemarin yang kita pelajari kemarin, kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu memberikan sifat ke kata benda. Nah, tapi kalau keterangan, dia menambahkan keterangan ke hampir semua posisi kalimat, teman-teman. Oke, bahkan dia juga bisa menjelaskan subjek, kata benda di subjek, tapi harus lengkap dulu sebagai subjek utuh ya. Jadi kalau kata bendanya ada determinernya ya harus dikasih determiner dulu seperti itu. Nanti misalkan mau ditambah keterangan sebelumnya, ya sebelumnya determiner seperti itu. Karena bukan menjelaskan kata bendanya saja, tapi menjelaskan seluruh bagian kalimat seperti itu. Nah, kita bahas dulu letak keterangan ketika dia menjelaskan predikat ya, atau kata kerja seperti itu. Nah, keterangan ketika menjelaskan predikat ini tempatnya beda-beda, teman-teman. Tergantung jenis predikatnya, ya. Karena ada 3 jenis predikat yang dibuat dari kata kerja, teman-teman. Yang pertama, ada predikat itu dibuat dari kata kerja berupa to be yang nggak punya arti ya, teman-teman. Yang dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, itu istilahnya adalah linking verb, hanya nama. Intinya ini to be gitu aja ya. Kemudian ada juga predikat itu dibuat dari verb tunggal, teman-teman. Jadi verb yang punya arti, tapi dia berdiri sendiri tanpa auxiliary. Seperti itu. Kemudian ada juga predikat itu dibuat dari kata kerja yang dengan auxiliary-nya. Jadi auxiliary plus verb. Seperti itu. Nah, nanti tempatnya keterangan ini beda-beda. Tergantung jenis predikatnya. Kalau predikatnya to be, ya teman-teman, is, am, are, was, were. Nah, itu nanti tempatnya adverb ini atau keterangan ini adalah di setelahnya. Jadi di setelahnya to be. Oke, karena to be ini selalu nempel sama subjek. Seperti itu. Nah, contohnya adalah I'm here. Saya di sini. I am here. Bukan I here am. Kalau di bakunya ya, atau bahasa Inggris formal atau bakunya, itu to be nggak boleh pisah sama subjek, teman-teman. Oke, jadi kalau mau dikasih keterangan, contohnya di situ ada keterangan tempat ya, here. Itu nanti letaknya di setelahnya. I'm here, saya di sini. Seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal, ya, yang dia punya arti ya, teman-teman, dan dia tunggal, verb 1, verb SIS, atau verb 2. Nah, contohnya adalah washes, artinya mencuci. Runs, artinya berlari atau menjalankan juga bisa ya, teman-teman. Belonged, artinya miliknya, seperti itu. Nah, kalau ada kata kerja tunggal seperti ini, em, karena dia bisa dipisah dengan subjek ya, teman-teman. Beda dengan to be tadi, kalau to be nggak boleh dipisah dengan subjek. Kalau verb tunggal ini bisa dipisah dengan subjek oleh keterangan. Jadi keterangan itu boleh nyempil di tengah-tengahnya subjek dan verb tunggal itu. Ya, contohnya adalah I always come on time.
Saya selalu datang tepat waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada predikat come, ya. Kemudian ada subjek I. Nah, di tengah-tengahnya subjek sama predikat itu disempilin keterangan always, itu keterangan frekuensi, teman-teman. Oke, jadi nggak apa-apa. Kalau verbnya tunggal dan dia punya arti eh, sebelumnya ditambahkan keterangan nggak masalah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika predikatnya berupa auxiliary verb, teman-teman. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb, contohnya adalah would consider, akan mempertimbangkan, had been invented, telah ditemukan. Nah, kalau ada seperti ini, keterangan itu hanya bisa jatuh di setelah auxiliary pertama, alias tidak boleh di sebelum auxiliary pertama. Ya, teman-teman. Jadi subjek auxiliary pertama, baru kalau mau ditambahkan keterangan nggak apa-apa di setelah auxiliary pertama, ataupun auxiliary kedua, ataupun setelah kata kerjanya pun juga nggak apa-apa. Ya, intinya jangan ditaruh di sebelum auxiliary pertama, seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, di situ ada predikat is changing. Di tengah-tengahnya auxiliary is dan verb changing itu ada keterangan slowly. Nah, ini nggak masalah, teman-teman. Oke, jadi kalau ada auxiliary verb, keterangan itu boleh jatuh di setelah auxiliary pertama. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke keterangan yang menjelaskan selain predikat, saya tadi menyebutkan ada istilah namanya auxiliary. Nah, auxiliary itu apa sih? Nah, auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Oke. Nah, karena dia kata kerja dan namanya kata kerja bantu, dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Pasti dia nanti membutuhkan kata kerja lain selain dia. Seperti itu. Ya, alias auxiliary selalu butuh verb setelahnya. Nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Ya. Dan auxiliary itu dibagi ke dalam 4 keluarga besar. Yang pertama adalah keluarganya do, yaitu do, does, did, ya teman-teman. Yang kedua ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, sama was, were. Ada juga be, been, dan being. Dan yang ketiga ada keluarganya have, caranya kita bilang sudah, ya teman-teman. Itu ada have, has, sama had. Dan yang terakhir ada modal auxiliary, atau keluarganya modal, ya. Di situ ada will artinya akan, shall juga bisa diartikan akan, tapi formal sekali ya teman-teman. Ada juga can artinya dapat atau bisa. Must artinya mungkin. Must artinya harus atau pasti ya teman-teman. May artinya mungkin atau juga boleh. Might artinya mungkin. Should artinya sebaiknya. Could artinya dapat tapi dilampau. Would artinya akan tapi tidak dilakukan. Jadi cuma omong doang ya teman-teman. Nah ini adalah jenis-jenis model. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa keempat ini sama-sama auxiliary tapi kok dibeda-bedakan? Nah, karena ada beda penggunaan, teman-teman, atau gandengannya, ya. Yaitu yang pertama keluarganya do, yaitu do does did, itu gandengannya adalah verb satu. Jadi kalau teman-teman menemukan auxiliary do does did, setelahnya verb ya verb satu atau verb asli. Ya, nggak boleh selain verb satu. Kemudian kalau to be, nah hanya to be teman-teman. Di antara 4 keluarga auxiliary, itu hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu setelahnya boleh diikuti verb ing, juga boleh diikuti verb 3. Bedanya kalau verb ing itu aktif, kalau verb 3 nanti dia pasif. Seperti itu. Kemudian have itu diikuti verb 3 ya teman-teman. Caranya kita bilang sudah Contohnya, saya sudah mengerjakan PR-ku. I have done the homework. Seperti itu. Kemudian yang terakhir modal. Modal itu setelahnya wajib verb satu, ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah penjelasan sedikit mengenai auxiliary, teman-teman. Jadi auxiliary atau kata kerja bantu itu fungsinya menjelaskan kata kerja, ya, selain keterangan. Jadi selain keterangan yang bisa menjelaskan kata kerja di dalam predikat itu adalah auxiliary, seperti itu. Dan setiap auxiliary gandengannya beda-beda. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke keterangan ya, teman-teman. Kalau tadi keterangan menjelaskan predikat, sekarang kita belajar ke keterangan yang menjelaskan selain predikat. Nah, keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat, juga bisa menjelaskan kata benda, juga bisa menjelaskan keterangan yang lain. Jadi keterangan menjelaskan keterangan itu bisa, teman-teman. Tergantung jenisnya ya.
Kita bahas dulu keterangan yang menjelaskan kata sifat. Kemarin kita sudah belajar kata sifat. Fungsinya menjelaskan kata benda. Letaknya adalah di sebelum kata benda, jika nempel ya. Jadi ada nanti kata sifat seperti ini ya. Determiner, descriptive, noun adjunct. Nah, sebelumnya determiner itu boleh ditambahkan keterangan, teman-teman. Oke. Kemudian di tengah-tengahnya determiner dan deskriptif itu juga boleh ditambahkan keterangan. Nah, mungkin hanya beda jenisnya saja ya. Keterangan yang bisa jatuh sebelumnya determiner itu adalah caranya kita bilang mungkin, yaitu perhaps, kemudian teman-temannya perhaps ya. Kemudian juga ada adverb of negation, negatif, cara kita bilang tidak atau bukan, yaitu not. Kemudian juga ada teman-temannya even, namanya adverb of distinguishing. Caranya kita bilang bahkan, seperti itu. Nah, yang bisa jatuh setelah sebelumnya deskriptif atau setelahnya determiner, itu adalah adverb of degree. Contohnya kata most, yang paling. Contohnya the most expensive, yang paling mahal. Nah, di antaranya the sama expensive, ada kata most. Nggak apa-apa, teman-teman. Kemudian ada more, ada very, dan teman-temannya itu ya. Kemudian selain adverb of degree, ada juga adverb of frequency. Ya, contohnya adalah commonly, artinya biasanya. Frequently juga sama, itu artinya adalah biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian kata benda itu juga bisa, teman-teman, dijelaskan dengan keterangan. Tapi tempatnya nanti adalah di setelahnya, ya. Kalau misalkan keterangan mau ditambahkan sebelumnya, kata benda ini harus lengkap dulu menjadi subjek atau objek. Maksudnya lengkap gimana? Harus ada kata sifat sebelumnya, teman-teman. Oke? Atau kalau nggak gitu ya, kalau kata bendanya jamak, misalkan nggak ada determinernya nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada determinernya, ya determiner kata benda baru sebelumnya determiner itu ada keterangannya. Seperti itu. Contohnya ya, teman-teman. Not a good reason to live. Bukan sebuah alasan baik atau sebuah alasan yang bagus untuk hidup. Misalnya seperti itu. Nah, di situ ada kata benda yang sudah lengkap, yaitu a good reason. Kata bendanya reason. Sebelumnya ada dua kata sifat, yaitu a good. Nah, sebelumnya ada keterangan nggak apa-apa, yaitu kata not. Kemudian setelahnya reason itu ada preposition plus uh, noun ya. Sebenarnya preposition plus noun, teman-teman. Jadi ada satu preposition yang memang agak unik. Jadi beda dengan preposition yang lain, yaitu to. Kalau preposition to itu boleh diikuti verb satu, tapi hanya preposition to ya. Tapi tetap aja walaupun dia diikuti verb satu, to verb satu itu adalah keterangan juga. Seperti itu. Jadi ini juga keterangan ya, preposition plus kata setelahnya seperti itu. Kemudian adverb juga bisa menjelaskan adverb yang lain, teman-teman. Tergantung jenis adverbnya ya. Nah, contohnya adalah not here, tidak di sini atau bukan di sini. Jadi ada kata keterangan tempat here sebelumnya dijelaskan dengan keterangan not. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah saya lupa, teman-teman. Jadi tadi kan ada satu keterangan yang dibuat dari preposisi. Nah, kalau teman-teman menemukan ada keterangan yang dibuat dari preposisi atau preposition plus noun ya, tempatnya itu selalu di setelah kata yang dijelaskan. Saya ulangi lagi, keterangan yang dibuat dari preposition plus noun ataupun to verb satu ya, kalau menjelaskan kata lain, tempatnya selalu di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau to verb satu. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu mengenai kelas kata yang terakhir tadi, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya khusus. Jadi walaupun dia kelas katanya itu, tapi ada penggunaan khususnya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Atau saya simpulkan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelum kata benda, itu tempatnya keterangan. Ya, sorry, tempatnya kata sifat maksud saya. Maaf teman-teman. Jadi kalau titik-titiknya itu sebelum kata benda dan sentencing nggak ada masalah ya, berarti itu tempatnya kata sifat. Nah, tapi kalau misalkan selain itu, jadi selain titik-titiknya itu di sebelum kata benda, misalnya nih di sebelumnya subjek, kalau nggak gitu di sebelumnya predikat atau di setelahnya predikat atau di setelahnya subjek atau di
tengah-tengahnya predikat misalnya. Nah, itu tempatnya keterangan. Nggak mungkin kata sifat muncul di situ. Seperti itu. Oke? Jadi itu adalah pilihannya. Jadi kalau di phrasing itu antara keterangan sama kata sifat aja, teman-teman. Nah, sekarang kita belajar mengenai special word. Ada kata itu yang penggunaannya khusus, teman-teman. Terutama ini nanti biasanya dipertanyakan di struktur bagian kedua, ya. Nah, special word yang pertama yang kita bahas adalah penggunaannya very, teman-teman. Very itu artinya sangat, sama-sama dengan really itu sama artinya yaitu sangat. Bahkan mereka juga satu keluarga, yaitu keterangan degree atau adverb of degree, keterangan tingkatan, ya. Nah, tapi ada beda penggunaan, teman-teman. Very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke, jadi misalkan kalau saya bilang saya sangat mencintaimu, misalnya ya, saya nggak boleh bilang I very love you. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena sangat mencintai itu kan sangatnya menjelaskan kata mencintai. Nah, mencintai itu kata kerja, sedangkan very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Walaupun dia adverb ya, teman-teman. Jadi itu keunikan very. Jadi contoh nih, misalkan aku sangat ingin pergi ke pantai. Ingin sangat di situ menjelaskan kata ingin, ya, yang mana ingin itu bahasa Inggrisnya want. Dia adalah kata kerja. Nah, kita nggak boleh bilang I very want to go to the beach, itu nggak boleh, teman-teman. Kita hanya bisa bilang I really want to go to the beach. Seperti itu. Nah, kenapa pakai really bukan pakai very? Karena dia menjelaskan kata kerja. Very tidak boleh menjelaskan kata kerja, ya. Kemudian contoh kedua, aku sangat lelah. Nah, di situ sangat menjelaskan kata lelah, teman-teman. Nah, lelah itu kata sifat, ya. Nah, itu baru boleh pakai very, boleh juga pakai really. Karena really itu lebih bebas, teman-teman. Lebih kalau mau bilang sangat ya pakai really aja, kayak gitu lebih aman, ya. Tapi kalau very tidak, very itu nggak boleh menjelaskan kata kerja. Kalau kata sifat boleh. Jadi nanti kalau ditranslate I am really tired itu boleh, atau I am very tired itu juga boleh, teman-teman. Kemudian contoh ketiga, saya tidak begitu mengerti mengenai berita itu. Nah, gitu tidak begitu atau tidak sangat itu menjelaskan kata mengerti yang mana dia adalah kata kerja, teman-teman. Nah, berarti nggak boleh kita bilang I do not very know, itu nggak bisa. Didengar pun juga nggak enak ya. I don't very know, kan nggak enak. Tapi kalau I don't really know, nah itu lebih enak didengar ya. Alasannya itu tadi. Kalau really yang artinya memang artinya sangat ya, teman. Dia bisa menjelaskan kata kata kerja seperti itu. Oke, jadi really know bukan very know. Contoh keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan. Nah, di situ benar-benar atau sangatnya itu menjelaskan kata menyenangkan. Yang mana dia adalah kata sifat ya, teman-teman. Nah, maka kalau mau pakai very nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ditranslate kita bisa bilang last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu. Jadi boleh pakai salah satu dari dua-duanya ya. Dan contoh terakhir adalah jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, di situ benar-benar atau sangatnya itu menjelaskan kata mempercayai. Yang mana mempercayai itu kata kerja. Believe ya. Yang mana nggak boleh kita pakai very believe, nggak bisa teman-teman. Tapi kalau really believe itu bisa. Jadinya, so did you really believe what she said? Jadi kamu tuh benar-benar percaya yang dia katakan tadi. Seperti itu. Nah, itu adalah penggunaan kata very ya teman-teman. Walaupun dia keterangan, tapi dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya special word ada enough. Nah, enough itu artinya cukup ya. Nah, cukup itu bisa menjelaskan kata benda atau noun, juga bisa menjelaskan kata sifat ataupun kata keterangan atau adjektif atau adverb, ya. Nah, cuma nanti hanya beda penempatan saja, teman-teman. Kalau enough itu menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi enough dulu baru kata benda. Tapi kalau enough-nya menjelaskan selain kata benda, tempatnya adalah di setelahnya yang dijelaskan. Oke. Contoh, aku tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, di situ kata cukup menjelaskan kata uang, yang mana uang itu adalah kata benda. Oke. Nah, maka kalau mau ditranslate nanti enough money atau money enough, teman-teman. Letaknya di sebelumnya money atau di setelahnya money? Sebelum. Sebelumnya ya. Sebelum. That's right. Jadinya adalah enough
money. Jadi kalau ditranslate nanti, I don't have enough money to buy the car. Bukan I don't have money enough ya teman-teman, tapi I don't have enough money to buy the car. Contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, berani itu sifat ya atau adjektif. Nah, maka kalau mau ditambahkan kata cukup atau enough, maka tempatnya nanti adalah di setelahnya ya, teman-teman. Jadinya nanti kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Oke, jadi bukan enough brave, tapi brave enough. Seperti itu. Karena dia kata sifat ya, bukan kata benda. Kalau kata benda, enough-nya sebelumnya. Kalau dia selain kata benda, enough-nya tempatnya di setelahnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, contohnya misalnya ada dia cukup mahir berbahasa Inggris. Nah, mahir itu bahasa Inggrisnya good, teman-teman. Oke, nah berarti nanti enough-nya tempatnya di sebelumnya good atau di setelahnya good. Setelah. That's right, setelahnya ya, karena good itu kata sifat, sama kayak brave, teman-teman. Oke, maka nanti kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu. Dia cukup baik di dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian untuk penggunaan enough ini, teman-teman. Biasanya di TOEFL structure yang bagian kedua, ya, yang kita disuruh mencari error atau kesalahan itu, yang nanti kita pelajari hari ke-9. Oke. Nah, itu gini, pengecualiannya adalah enough itu nggak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi kalau teman-teman menemukan ada sufficient enough ataupun adequate enough di error analisis ya, pilih itu teman-teman. Karena itu pemborosan. Oke, jadi uh, sufficient sama adequate itu artinya sama-sama cukup. Nanti kalau diartikan pun didengar gak enak. Cukup-cukup atau cukup memadai itu di dalam bahasa Inggris dianggap pemborosan di bahasa Inggris formal ya atau bahasa Inggris baku seperti itu. Jadi anggap itu pemborosan atau pleonasm. Seperti kita bilang repeat again. Nah, repeat itu ya pasti lagi seperti itu. Ada kata re-nya. Nggak perlu dikasih again seperti itu. Oke, teman-teman. Lanjut lagi ke special word berikutnya adalah kata ever. Atau kita biasanya mengartikan pernah. Nah, dia keterangan waktu ya. Ever atau pernah. Nah, ever ini tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa, teman-teman. Jadi misalkan saya mau bilang, saya pernah ketemu Mr. P, misalnya. Nah, itu kan kalimat positif biasa tuh. Saya pernah ketemu Mr. P. Itu kita nggak bisa bilang, I ever met Mr. P. Itu nggak bisa. Oke, teman-teman. Jadi ever itu hanya dipakai di kalimat positif nggak apa-apa, tapi harus ada superlatifnya. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, yaitu the most, teman-teman. Bahasa Inggrisnya the most gitu ya. Contohnya adalah platypus itu adalah hewan yang paling aneh. Nah itu kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Nah itu pakai ever boleh, nggak pun juga nggak apa-apa. Ya, karena ada kata the weirdest itu boleh pakai ever. Contohnya juga di lagunya SpongeBob itu teman-teman. It's the best day ever. Nah di situ pakai ever nggak apa-apa karena ada kata the best day ever. Oke, jadi ever nggak apa-apa ketika ada superlatif. Kemudian selain kalimatnya mengandung superlatif, ever juga boleh dipakai di kalimat tanya. Walaupun kalimat tanya ini nggak pernah jadi kasus di soal structure TOEFL ya, teman-teman. Jadi ini hanya untuk pengetahuan tambahan saja. Jadi ever boleh juga dipakai di kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen sebelumnya? Misalnya. Nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Atau have you ever visited Kawah Ijen? Misalnya seperti itu. Nah itu pakai ever nggak apa-apa karena ini kalimat tanya. Seperti itu. Selain kalimat tanya dan superlatif, kalimat negatif atau kalimatnya mengandung ungkapan-ungkapan negatif, nggak apa-apa juga pakai ever, teman-teman. Contohnya adalah tak satu pun yang pernah dibuat manusia atau dibangun itu bertahan selamanya. Nah ini saya ambil dari lagunya 21 Guns kalau nggak salah ya. Lagunya saya lupa yang nyanyi teman-teman. Itu lagu lawas ya. Intinya di situ ada kata tak satu pun. Nah itu kan ada kata tidaknya atau taknya. Nah itu boleh pakai ever. Jadinya nanti kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Seperti itu. Jadi S-nya di situ adalah is ya teman-teman. Jadi pakai ever nggak apa-apa karena ada kata nothing. Nah itu dianggap negatif seperti itu. Selain superlatif, kalimat tanya dan negatif, kalimat pengandaian atau kalimat yang ada conjunction if-nya itu juga nggak apa-apa menggunakan kata ever ya teman-teman.
Contohnya adalah, jika kamu nanti sempat main ke sini, saya akan mengajak kamu berkeliling di sekitar air terjun. Nah, nanti kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir special word ya, teman-teman. Itu adalah bedanya kata nor, no, not, sama none. Nah, mereka beda walaupun mirip tapi mereka beda ya, teman-teman. Beda kelas kata maksudnya. Karena beda kelas kata, penggunaannya juga berbeda di kalimat. Nah, nor itu adalah anggotanya fanboys. Ada yang masih ingat fanboys itu kelas katanya apa, teman-teman? Materi kita hari kedua ya. Fanboys itu adalah conjunction ya, teman-teman, atau kata hubung. Jadi nor ini adalah conjunction dan dia termasuk ke fanboys. Yang mana fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Walaupun juga boleh menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dan nor ini juga unik, teman-teman. Nor ini juga termasuk ke dalam penanda inversi nomor 3. Jadi conjunction cuma nor aja ya, teman-teman. Conjunction setelahnya boleh diinversi. Jadi setelahnya nor itu predikat baru subjek. Seperti itu. Ketika nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Kemudian yang berikutnya ada no. Ada yang masih ingat? No itu artinya sama dengan zero, teman-teman. Dia menunjukkan jumlah suatu benda atau menjelaskan benda. Ada yang masih ingat? Berarti no itu kelas katanya apa, teman-teman? Yang menjelaskan kata benda itu kata apa, teman-teman? Adjective. Iya, that's right. Adjective atau kata sifat, ya, teman-teman. Yang mana dia masuk ke dalam yang determiner. Jadi menunjukkan jumlah bendanya, teman-teman. Kemudian not. Nah, kalau not ini yang hari ini kita pelajari tadi. Dia adalah adverb of negation. Jadi not itu keterangan, ya, teman-teman. Jadi dia bisa menjelaskan subjek, menjelaskan predikat, menjelaskan objek, juga bisa menjelaskan keterangan. Tapi kalau dia menjelaskan subjek dan objek, pastikan dulu kata benda, subjek, dan objek itu sudah lengkap. Maksudnya kalau ada adjektifnya ya harus ditambahkan dulu sebelumnya adjektif, baru sebelumnya adjektif kalau mau ditambahkan not nggak apa-apa. Seperti itu. Dan yang terakhir, none. None itu adalah eh, sama dengan nothing, sama dengan nobody atau no one, teman-teman. Ya, yang mana dia masuk ke dalam kata ganti atau pronoun. Jadi fungsinya pronoun ini dia hanya bisa berdiri sendiri di subjek atau di objek. Maksudnya berdiri sendiri itu non nggak boleh dikasih adjektif sebelumnya. Ya, the none itu nggak bisa. The nobody itu nggak bisa, teman-teman. Misalnya juga ada the nothing itu nggak bisa. Ya, atau setelahnya mau diganti kata benda lagi nggak bisa, nanti double. Ya, jadi pronoun itu kalau mau ditambahkan keterangan bisa, tapi kalau kata sifat nggak boleh, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya keterangan kira-kira seperti ini, ya. Oh ya, mungkin sebelum ke contoh soal ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk meng-unmute terus potong saya, nggak apa-apa, oke? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya untuk keterangan ini kira-kira seperti ini, ya. Caranya tapi sama. Tahap pertama adalah cari predikat subjek dulu. Jadi chapter 1. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 1 yaitu store, artinya menyimpan. Ya, verb 1 berarti subjeknya harus jamak. Nah, di situ ada kata benda jamak sebelumnya yaitu brain cells. Alright? Nah, kemudian sebelumnya brain cells itu ada conjunction by which ya. Nah, sebelumnya by which itu ada subjek lagi yaitu mechanism. Predikatnya adalah is clearly understood. Jadi kalau dibuka semua nanti seperti ini. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, artinya sentencing sudah lengkap. Ya, berarti ini masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita lihat apakah setelah titik-titik ada kata benda atau tidak. Nah, setelah titik-titik nggak ada kata benda, teman-teman. Ya, titik-titiknya di sini di tengah-tengahnya predikat, di tengah-tengahnya auxiliary verb. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak auxiliary lagi ya keterangan. Oke, teman-teman. Jadi itu tempatnya keterangan. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D, keterangan itu hanya ada satu pilihan. Ada yang tahu yang mana A, B, C, D? Ada yang masih ingat? A, B, C, D keterangan yang mana, teman-teman?
Ya, that's right. Yang Charlie ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi nanti the mechanism by which brain cells store memories is not atau kalau disingkat isn't clearly understood. Seperti itu. Biasanya disingkat itu di speaking, teman-teman. Kalau di TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Makanya kalau teman-teman menemukan tanda petik S, itu bukan singkatannya is ataupun was ataupun has ya. Itu adalah kepemilikan. Jadi enak. Jadi untuk menghafalnya mengingatnya lebih enak karena hanya ada satu seperti itu. Oke, jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nggak mungkin kita masukkan yang alfa karena kata ganti itu tidak boleh nyempil di tengah-tengahnya predikat, ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo kata sifat no itu termasuk ke determiner yang mana setelahnya harus ada kata benda. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada kata benda sama sekali. Bravo tidak bisa. Kalau yang delta, nor itu conjunction yang masuk ke dalam fanboys setelah dan sebelumnya harus sama, harus setara. Nah, setelahnya titik-titik itu ada kata kerja verb 3, sebelumnya ada verb SIS, verb present ya intinya. Apa namanya? Predikat is, maka nggak bisa, nggak setara seperti itu. Kalau sebelumnya to be ya setelahnya harus to be. Kalau fanboys. Nah, berarti delta nggak bisa juga. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah tidaklah dipahami dengan jelas seperti itu. Itu contoh pertama. Kita lanjut ke contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas ya. Ke belakang lagi sudah tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ataupun tidak ada subjek dan juga tidak ada conjunction. Berarti ini bukan masalah sentencing tapi masalah phrasing. Kita lihat titik-titiknya di situ di mana. Nah, titik-titiknya di situ ternyata sebelumnya kata sifat, teman-teman, yaitu small. Yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanya keterangan. Oke, jadi kita carikan A, B, C, D yang dia keterangan. Nah, kebetulan A, B, C, D yang dia keterangan itu cuma satu. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Keterangan, teman-teman? Ya, di chat ada yang menjawab alpha. That's right, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Jadi, to itu adalah keluarga dari adverb of degree. Ya, temannya very, temannya really, extremely, dan lain-lain. Oke, ya sudah berarti jawabannya alpha. Oke, nanti kalau diartikan amoeba itu terlalu kecil untuk bisa dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Oke, nice, teman-teman. Lanjut ke contoh terakhir. Nomor 3. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu showed karena dia punya objek. Kemudian subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian kalau ditarik ke belakang ada conjunction yaitu that. Subjeknya her parents. Predikatnya recognize and encouraged. Oke. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Kita lihat setelah titik-titik ada apa. Karena ini phrasing, teman-teman. Nah, di setelah titik-titik ada kata benda lagi selain subject, sculpture, and Whitney di sebelum predikat show. Ini tidak boleh dibiarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Nggak boleh subjek double, pemborosan ya. Nah, supaya dia berubah kelas katanya, kata benda itu sebelumnya kita harus tambahkan preposisi supaya dia jadi keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D preposisi cuma satu. Jelas sekali, teman-teman. Jawabannya kira-kira yang mana? Ya, that's right. Saya lihat di chat semuanya menjawab delta. Ya, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Kalau yang alfa jelas sekali salah. Yang saya bilang berkali-kali kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di depan dan di pilihan ganda itu diawali oleh predikat, jangan dipilih. Itu bonus, itu nggak bisa jadi jawaban, teman-teman. Karena di soal structure TOEFL, soalnya pasti berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya. Ya pasti predikat tidak boleh muncul di paling depan atau di awal kalimat nggak boleh. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo ada subjek, predikat. Nah, conjunctionnya ini yang kebalik, teman-teman. Kenapa kebalik? Karena setelah well nanti cuma ada subjek yaitu a child, tapi nggak ada predikat. Tiba-tiba nabrak koma, diikuti subjek predikat lagi nggak boleh. Ya, jadi setelah conjunction harus ada subjek predikat. Jadi ini kebalik yang Bravo.
Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi sebelumnya nggak ada conjunction, nggak boleh ya teman-teman. Jawabannya yang delta. Jadi as itu bisa jadi preposisi artinya sebagai. Oke, jadi kalau diartikan nanti sebagai seorang anak kecil, pematung atau pemahat Anne Whitney menunjukkan tingkat atau intelektual yang tinggi atau yang baik gitu ya. Dan bakat artistik yang baik juga yang kedua orang tuanya kenali dan dukung seperti itu. Nah, dari ketiga contoh soal tadi mengenai keterangan dan preposisi, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya, berarti sudah jelas. Mari langsung kita coba praktek, teman-teman, ke eh, latihan soal. Nah, di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah, buka kamus nggak apa-apa ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Jangan takut salah, nanti kita bahas bersama. Oke, sedapatnya dulu, sepemahaman teman-teman dulu. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, tahapannya chapter 1 dulu, subjek predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada auxiliary verb, yaitu are attempting. Subjeknya adalah designers. Oke, tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya sentencing nggak ada masalah ya. Yang alpha udah jelas nggak boleh ya teman-teman. Conjunction di dalam kalimat itu nanti menghubungkan dua subjek dua predikat, sedangkan di soal hanya ada satu subjek predikat. Kita nggak butuh conjunction. Apalagi yang bravo. Conjunction fan voice itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Jadi selain predikat, yang nggak boleh muncul di paling depan kalimat seperti ini itu juga conjunction fan voice. Ya teman-teman. Kalau conjunction selain fan voice nggak apa-apa. Itu bedanya conjunction fan voice dan selain fan voice seperti itu. Kalau yang Charlie, with itu preposition yang mana dia nanti akan merubah kata benda modern offices di sini menjadi keterangan teman-teman. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang delta once itu adalah keterangan, artinya pernah sama kayak ever, tapi dia dipakainya di kalimat positif, teman-teman. Oke, kan kalau ever tadi nggak boleh di kalimat positif. Nah, untuk bilang pernah di kalimat positif kita pakainya once. Jadi kalau mau bilang saya pernah bertemu Mr. P itu pakainya once. I have once met Mr. P atau I once met Mr. P, misalnya seperti itu. Oke. Nah, tapi keterangan itu tidak bisa merubah kata benda menjadi keterangan, teman-teman. Sedangkan kata benda di sini ini harus dirubah menjadi keterangan supaya tidak double subjeknya. Ya. Maka berarti jawabannya jelas ya, bukan yang delta, tapi yang Charlie, teman-teman. Jadi with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi mechanized itu semakin banyak mesin-mesin di dalamnya, misalnya television, kulkas, AC, dan sebagainya ya. Para desainer ruangan itu berupaya atau berusaha untuk menyesuaikan ruangan-ruangan tersebut dengan interior yang kurang mencolok, maksudnya ukiran-ukirannya sedikit ya, teman-teman. Karena zaman dulu ruangan itu ukurannya banyak-banyak gitu. Kalau ada AC-nya nggak enak, nanti eh, nggak ada gunanya, jadi didatarin gitu, dipolosin seperti itu. Warmer itu di sini maksudnya adalah lebih polos atau tidak terlalu banyak ukiran tadi ya, atau lebih santai seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Gak apa-apa, kita lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Dan ada jawaban delta, delta, delta. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu can be cultivated. Oke. Berarti sudah ada predikat, subjeknya adalah jenis tanaman itu ya, yaitu daily list teman-teman. Nah, kalimat sudah lengkap, tapi kalau kita lihat sebelum koma itu ada kata benda lain, yaitu hardiness. Artinya adalah kemampuan bertahan hidup dengan baik atau tingkat ketahanan yang baik gitu ya. Yang mana dia adalah kata benda. Nah, ini nggak bisa dibiarkan tetap kata benda, harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Preposition di titik-titik di situ supaya kata benda ini menjadi keterangan. Yang alfa itu kata sifat, kepemilikan. Kalau kita masukkan kata sifat, kata bendanya nggak berubah kelas katanya ya. Hanya ketambahan arti saja, teman-teman. Alfa berarti nggak bisa. Kalau yang bravo, nah, since itu juga bisa menjadi preposisi, teman-teman. Tapi since itu ada batasannya. Since itu kata benda setelahnya hanya kata benda waktu. Contohnya tahun. Sejak tahun 2000 misalnya, since 2000. Nah, itu kan kata benda waktu. Kalau nggak gitu peristiwa sejarah. Misalkan sejak Perang Dunia Pertama, since World War One, seperti itu. Contohnya lagi, sejak penemuan, nggak bisa teman-teman, beda ya. Jadi since itu hanya bisa diikuti kata benda waktu. Contohnya tahun ataupun peristiwa sejarah. Tapi kalau dia bukan kata benda waktu, since itu artinya adalah karena, yang mana dia conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction kalau subjek predikat hanya ada satu. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu ada preposisi yaitu because of ya, teman-teman, yang nanti akan merubah kata benda their hardiness itu menjadi keterangannya. Sudah berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, karena tingkat kemampuan bertahan hidup yang baiknya, daily list itu bisa dikembangbiakkan cenderung dengan mudah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6 ya, teman-teman. Dicoba dulu, silahkan. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya dulu, salah nggak apa, nanti kita bahas. Silahkan. Oke, ada jawaban delta. Nice, kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat di situ, kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu developed, teman-teman. Subjeknya tadi di depan setelah koma ada kata the technology. Oke. Nah, tapi sebelumnya koma itu ada kata ganti atau pronoun ya, yaitu that, artinya itu. Itu bukan conjunction, teman-teman. Karena nggak mungkin itu conjunction. Subjek predikatnya hanya satu di soal. Dan di pilihan ganda nggak ada subjek predikat lagi. Otomatis that di sini ini adalah kata ganti, artinya itu. Ya. Nah, berarti di sini nggak bisa kita biarkan dia tetap menjadi kata ganti karena nanti subjeknya double. Otomatis ini harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Sama kayak kata benda, ya. Jadi ini object of preposition. Kita carikan preposition sebelumnya. Dan di pilihan A, B, C, D preposisi itu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang delta, ya. Jawabannya adalah yang delta. Kalau yang alpha sama yang bravo itu kelas katanya sama. Nggak usah dipilih langsung kalau kelas katanya sama. Ya, artinya pun sama mereka. Dissimilar sama different itu artinya sama-sama berbeda. Oke, dan kelas katanya cuma kata sifat. Kita nggak butuh kata sifat karena keterangan tidak boleh dijelaskan dengan kata sifat. Itu satu. Yang kedua, nggak boleh juga di sini tetap menjadi keterangan. Harus dirubah menjadi maksud saya tidak boleh tetap menjadi kata ganti. Harus dirubah menjadi keterangan. Caranya ditambahkan preposition sebelumnya. Kalau yang Charlie not likely itu keterangan, teman-teman. Keterangan tidak merubah kata ganti ataupun kata benda menjadi kata keterangan ya. Jadi yang bisa merubah kata benda atau kata ganti menjadi keterangan itu hanya preposisi. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan,
tidak seperti itu pada pembangunan menggunakan besi. Teknologi untuk membangun bangunan-bangunan dengan beton pendukung berkembang agak lebih cepat atau ya bisa diartikan seperti itu. Jadi agak dengan cepat atau agak lebih cepat seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke number 7. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, spread ini memang kata kerja teman-teman. Dan spread itu verb 1, verb 2, verb 3 itu bentuknya sama. Spread, spread, spread. Seperti itu. Nah, tapi di situ tidak mungkin predikat. Kenapa? Karena sebelumnya ada koma. Subjek dan predikat tidak boleh dipisah dengan satu koma. Kalau dua malah boleh ya. Tapi kalau satu nggak boleh. Berarti ini bukan verb 2 teman-teman. Tapi ini verb 3. Artinya adalah yang disebarkan. Ini verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, tarik lagi ke belakang. Di situ ada verb SES yaitu kills. Oke, subjeknya di setelah dua koma tadi yaitu copper sulfate. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi tidak ada predikat lagi, tidak ada subjek lagi ataupun conjunction. Nah, tapi di setelahnya predikat itu ada objek ya, algae. Setelahnya titik-titik ada kata benda juga dibuat dari gerund yaitu harming fish atau aquatic invertebrates. Nah, ini nggak boleh dibiarkan tetap jadi kata benda, harus dirubah menjadi keterangan karena objeknya nanti double. Caranya gimana? Kita tambahkan aja preposisi di titik-titik. Nah, tapi di pilihan ganda preposisi itu ada dua, teman-teman. Antara Charlie atau Delta. Nah, ini nggak ada pilihan lain. Caranya cuma satu, yaitu dengan makna atau dengan mengartikan, teman-teman. Dari konteks ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan kasus kita butuhnya preposisi, ternyata di pilihan ganda ada dua jenis preposisi yang bisa jadi jawaban. Itu kita hanya bisa membandingkannya dengan arti. Oke, jadi ini nanti kalau diartikan, copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang secukupnya gitu ya, membunuh algae atau alga kalau yang Charlie kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Itu kalau yang Charlie. Kalau yang Delta, copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang secukupnya membunuh alga tanpa membahayakan ikan ataupun invertebrata air. Seperti itu. Nah, lebih enak didengar yang delta ya, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, nanti kalau diartikan itu tadi, copper sulfate yang tersebar atau yang disebarkan dalam jumlah yang secukupnya membunuh alga tanpa membahayakan ikan ataupun invertebrata air. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke number 8. Dicoba dulu, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Silahkan. Dan ada satu jawaban yaitu bravo. Baik, mari kita cek bersama teman-teman.
cari predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada spurt, itu verb 2 ya, karena dia punya objek. Kemudian subjeknya adalah the development. Kemudian di situ tidak ada conjunction. Hati-hati teman-teman. With which itu bukan conjunction ya, karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Memang sekilas mirip conjunction. Nah, nanti kita hari ke-10 atau hari terakhir membahas structure, kita nanti akan belajar ini tentang kasus ini. Jadi ada yang dia itu mirip conjunction, tapi itu jangan dianggap conjunction. Seperti itu. Oke? Contohnya seperti ini, karena kalau dia dianggap conjunction, setelahnya nggak ada subjek predikat. Nggak bisa. Oke, teman-teman, itu bukan conjunction. Nah, intinya subjek predikat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Kalau kita lihat di soal, setelah titik-titik itu nabrak preposisi. Berarti itu bagian kalimat baru. Nah, kita belum bisa menentukan. Kita cek sebelum titik-titik. Nah, itu ada preposisi yaitu for, teman-teman. Setelah preposisi itu harus ada objeknya supaya menjadi keterangan. Kita carian pilihan A, B, C, D yang ada objeknya, ya. Yang alpha more accurate itu akurat itu kata sifat. Nah, nabrak preposisi then. Nah, nggak bisa sebelum nabrak preposisi harus ada kata bendanya dulu supaya jadi keterangan atau objeknya preposition for ya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada more accurate sundials. Nah, itu ada kata benda sundials, dijelaskan sama kata sifat nggak masalah. Karena kata sifat itu hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Oke, tidak merubah kelas kata dari kata benda. Jadi yang Bravo kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada kata benda sundial sebagai objeknya ya. Kemudian ada more accurately. Nah, ini keterangan cara. Keterangan cara tidak bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Keterangan cara sama keterangan alat itu hanya bisa menjelaskan kata kerja. Contohnya saya berjalan dengan pelan. Dia belajar dengan giat. Nah, itu kan menjelaskan berjalan sama belajar, yang mana itu kata kerja. Berarti Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Secara arti pun nanti nggak enak. Kemudian kalau yang delta, more accurately itu keterangan ya. Pokoknya kalau ada Lily itu sebagian besar kata yang berakhiran Lily itu adalah keterangan. Nah, terus nabrak preposition then. Kita belum menemukan kata benda sama sekali untuk objeknya for. Berarti delta juga nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo. Oke. Nah, nanti kalau diartikan perkembangan dari alat penanda waktu mekanik mendorong atau mendukung pencarian atas sundial-sundial yang lebih akurat lagi, yang dengan itu mengawali penemuan tersebut. Maksudnya mengawali penemuan jam-jam penunjuk waktu sekarang ini. Ya, teman-teman. Sundial sendiri itu artinya adalah jam yang menggunakan bayangan matahari. Itu adalah jam pertama kali dulu ya. Contohnya obelisk, itu bangunan yang dibuat di gimana? Saya lupa, kalau nggak salah Mesir itu. Itu dibuat untuk menunjukkan waktu, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Silakan dicoba dulu waktunya. eh Kak izin. Oke, silakan Nes. Ke nomor 9 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Baik, kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was, subjeknya Manchester. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat ataupun conjunction lagi ya. Artinya kalimat sudah lengkap, tapi kalau kita lihat sebelum koma itu ada kata benda time ya, satu masa seperti itu atau satu waktu. Nah, di sini nggak boleh kita tetap biarkan dia kata benda. Harus kita rubah menjadi keterangan supaya nggak double subjeknya ya. Caranya gimana? Kita masukkan preposisi di sebelumnya. Nah, sayangnya sama kayak yang tadi ya, A, B, C, D itu semuanya preposisi, teman-teman. Nah, pakai arti atau kalau teman-teman misalkan bingung dengan artinya yang di sini ya, kata benda itu beberapa ada yang sudah punya gandengan, teman-teman. Nah, kata benda time itu gandengannya adalah benar, teman-teman, yaitu kata at one time. Kalau on itu nanti setelahnya diikuti tanggal ya, teman-teman, ataupun nama hari ataupun weekend. Pokoknya ada
tanggal, hari ataupun week atau minggu seperti itu pakainya on. Kemudian kalau misalkan bulan, jadi nggak ada tanggalnya, nggak ada harinya, hanya bulan saja sama tahun misalnya, itu pakainya adalah in. Jadi bulan sama tahun itu pakainya in. Bahkan abad, century itu ya. Kemudian dekade, decade, 10 tahun itu. Nah, itu juga pakainya in, teman-teman. Nah, karena di sini pakainya time, sama kayak jam ya. Jam itu juga pakainya at, teman-teman. Oke, berarti jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan di suatu masa, atau dulu pernah sekali, kayak gitu ya. Manchester itu menjadi rumah dari eh, industri-industri kapas, pengolahan kapas yang paling produktif di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke number 10. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban atau kalau teman-teman ada kira-kira ini nggak ya? Nggak apa-apa, kirim aja dulu teman-teman. Salah it's okay, kita belajar. Silahkan. Oke, dan sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa, kita cek bersama aja ya. Cari predikat di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb satu yaitu absorb. Oke, artinya menyerap. Subjeknya adalah all living organisms, kata bendanya di organismnya ya. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction juga, artinya sentencing nggak ada masalah, sudah lengkap maksudnya. Oke. Nah kalau kita lihat di setelah predikat absorb itu ada dua objek, yaitu carbon 14 atau radiokarbon ya, sama their existence, artinya keberadaan mereka atau hidup mereka seperti itu. Nah, ini nggak boleh dibiarkan dua-duanya sebagai objek, ya, karena nanti objeknya double. Maka kita harus rubah yang di setelah titik-titik itu menjadi keterangan. Caranya kita tambahkan preposisi di titik-titik. Nah, sayangnya semuanya pilihan A, B, C, D itu juga preposisi, teman-teman. Oke, maka kita artikan aja satu-satu. Atau kalau nggak gitu, ini di soal ada penunjuknya sebenarnya. Penunjuknya adalah kata constantly, artinya terus-menerus, teman-teman. Nah, nanti dari konteks kita akan tahu ya. Coba yang alfa kita masukkan di titik-titik dulu. Nanti kalau diartikan, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di luar keberadaan mereka atau di luar hidup mereka. Itu yang alfa. Kalau yang bravo, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon tentang hidup mereka. Itu yang bravo. Kalau yang Charlie, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka. Itu yang Charlie. Kalau yang Delta, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon sepanjang hidup mereka. Nah, yang paling enak adalah yang Delta, ya teman-teman. Throughout. Itu artinya sepanjang, seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang Delta, ya teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai preposisi dan keterangan. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelum di sebelum kata benda saja itu tempatnya adjektif. Tapi kalau titik-titiknya itu sebelum subjek ataupun objek, jadi kata bendanya sudah lengkap, ataupun di tengah-tengahnya predikat, atau di sebelumnya kata sifat, ataupun sebelumnya keterangan, intinya sebelumnya selain sebelum kata benda. Nah, itu adalah tempatnya keterangan. Atau juga kadang preposisi ya, kalau misalkan ada double subject ataupun double object seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, saya harap nanti teman-teman sempatkan waktunya untuk mengajar latihan supaya teori ini bisa lebih menguat ya di pemahaman teman-teman. Seperti itu. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Okay, have a great day everyone and thank